Ibu semua hadir di tempat ini, saya percaya bukan karena perintah pastor ya. Semua jemaat hadir di tempat ini bukan karena paksaan dari pastoral atau dari pimpinan kelompok, tetapi ini merupakan wujud ekspresi Bapak Ibu Saudara bahwa memang saya harus memuji Tuhan, saya harus menyembah Tuhan, hidup saya harus dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita ada di tempat ini. Oleh sebab itu, mari kita fokus, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, bulan Maret ini, ternyata orang ada di bulan Maret ya, sudah ada di bulan yang ketiga. Tidak lama, somo Maret, somo April, orang somo ada kegiatan yang namanya kenaikan, ibadah kenaikan. Ibadah kenaikan orang akan buat di luar ya, tidak di dalam gereja, tetapi akan cari tempat di luar, apakah di pantai ataukah di kolam, nanti orang akan atur bersama-sama. Nah, saya ingin berbicara tentang ibadah yang berdampak. Ibadah yang berdampak. Nah, sepanjang bulan ini ya saya ingin kalau ada pengkhotbah yang dipercayakan untuk melayani berkhotbah, kita akan bahas tentang ada beberapa disiplin-disiplin rohani yang kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin tertanam di dalam Tuhan. Kita akan semakin kuat. Mau badai, mau banjir kehidupan dalam kehidupan ini, orang akan tetap berpegang kuat kepada Tuhan. Tetapi orang hidup ini harus dibangun dengan berbagai macam disiplin rohani. Baik ibadah, doa, pujian, penyembahan, puasa dan sebagainya. Nah, saya berdoa sepanjang bulan ini kita akan membahas mengenai hal itu. Baik di Komsel kita akan membahas tentang ibadah lebih mendalam, kita akan membahas tentang puasa yang lebih mendalam, kita akan membahas tentang pujian, praise and worship, kita akan membahas tentang doa-doa kita kepada Tuhan. Karena itu adalah bagian dari latihan kita supaya kita menjadi atlet-atlet rohani yang kuat. Amin. Karena kita di bumi ini, Rasul Paulus bilang apa? Kita sementara apa? Dalam arena pertandingan. Nah, semua orang yang bertanding itu harus kuat. Oleh sebab itu, di minggu yang pertama ini saya akan membahas tentang ibadah yang berdampak. Bilang sama-sama, ibadah yang berdampak. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwa sebenarnya ibadah ini kita sudah harus pahami bahwa ibadah seperti ini, karena ada berbagai macam arti dari kata ibadah ya. Kalau dari perjanjian lama dari kata abad, kemudian muncul kata avoda, itu ibadah itu diartikan berbagai macam. Salah satunya adalah kita berkumpul memuji Tuhan, bernyanyi, kita mendengarkan pengajaran, kita memberikan sesuatu kepada Tuhan sebagai persembahan, maka itu adalah arti ibadah dari avoda ini dalam perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian lama juga ibadah itu tidak hanya sebatas kita berkumpul. Ketaatan kita kepada perintah Tuhan itu adalah ibadah. Kesalehan kita, kehidupan yang benar di luar sana itu adalah bagian dari ibadah. Pelayanan kita kepada orang lain, kita menolong, membantu orang lain keluar dari masalah, keluar dari kesulitan, itu adalah bagian dari ibadah. Nah, tetapi pada pagi hari ini saya tidak akan melebar kepada ibadah-ibadah yang lain, tetapi saya hanya akan fokus kepada ibadah yang seperti kita lakukan setiap minggu, di mana kita datang di rumah Tuhan, di mana kita bernyanyi buat Tuhan, di mana kita mendengarkan pengejaran firman Tuhan, di mana kita memberikan persembahan, karena itu adalah salah satu arti ibadah yang Tuhan mau. Dan kita harus pahami bahwa ibadah yang seperti itu adalah perintah Tuhan. Amin. Perintah Tuhan atau kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Oleh sebab itu bersyukur ketika engkau datang di rumah Tuhan, engkau sementara melakukan salah satu kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan, yaitu kita datang beribadah kepada Tuhan. Kalau engkau bernyanyi,
buat Tuhan, engkau sementara beribadah kepada Tuhan. Kalau engkau membawa persembahan di rumah Tuhan, engkau sementara beribadah kepada Tuhan. Ketika engkau dengar firman Tuhan, engkau sementara beribadah kepada Tuhan. Ketika engkau berdoa, engkau sementara beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah yang dinamakan dengan ibadah komunal, ibadah berjemaat. Nah, lawan dari ibadah komunal, ibadah berjemaat itu adalah ibadah personal atau ibadah pribadi kita di rumah, di mana saja kita menyanyi, kita belajar firman Tuhan, itu adalah ibadah yang personal. Tetapi ibadah komunal, ibadah berjemaat, sejak perjanjian lama Tuhan sudah bilang kepada bangsa Israel bahwa kamu harus beribadah kepada Tuhan. Artinya semua umat Tuhan pada waktu itu harus berkumpul di suatu tempat. Mereka harus menaikkan pujian buat Tuhan. Mereka harus membawa korban kepada Tuhan. Mereka harus memberikan sesuatu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ibadah di perjanjian lama itu kemudian ada yang namanya tabernakel, kemudian ada yang namanya bait suci, bait Allah, yang kemudian ada komunitas-komunitas kecil. Itu adalah tempat umat Tuhan beribadah. Nah, saya mau membawa pemahaman kita seperti ini. Kalau kita beribadah, maka kita harus beribadah dengan benar. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara datang di rumah Tuhan, maka kita harus pikirkan bagaimana caranya kita beribadah dengan sikap yang benar, sikap hati yang benar. Karena jujur saja Bapak Ibu Saudara, di luar sana saya melihat banyak orang yang datang di rumah Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, so beribadah tarik so hadir, tetapi punya sikap hati yang tidak benar. Nanti kita akan lihat apa sebenarnya sikap-sikap hati yang tidak benar. Tetapi begini, kebenarannya kalau kita datang beribadah di rumah Tuhan, sikap hati kita benar, cara kita beribadah benar, maka itu seharusnya akan membawa dampak di dalam kehidupan kita. Ibadah kita yang berkenan di hadapan Tuhan, ibadah yang benar menurut caranya Tuhan, itu harusnya berdampak dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 berkata begini. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ada yang masih percaya tahayul dan dongeng cerita-cerita nenek tua? Firman Tuhan bilang, jauhilah itu semua. Lalu dia bilang begini, latihlah dirimu beribadah. Latilah dirimu beribadah. Kata latilah dirimu beribadah adalah dalam konteks ibadah jemaat. Artinya Rasul Paulus mau dan Tuhan mau kita melatih kehidupan kita untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Mau di rumah-rumah Tuhan mau kita, hey latilah. Lalu ditegaskan ayat yang selanjutnya dikatakan begini, karena latihan badani, olahraga badani itu apa? Terbatas gunanya. Tetapi firman Tuhan bilang ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah berguna dalam segala hal. Tetapi kenapa Bapak Ibu Saudara banyak orang tidak mendapatkan kegunaan, tidak mendapatkan, tidak menikmati keuntungan, tidak menikmati manfaat dari ibadah? Seharusnya ibadah kita itu berguna buat saya dan saudara. Amin. Seharusnya ibadah itu berguna, bermanfaat dan memberikan keuntungan. Keuntungan seperti apa? Manfaat seperti apa? Kegunaan, kebaikan seperti apa yang harusnya kita nikmati dalam kehidupan ini? Yaitu perubahan hidup. Kita semakin taat kepada Tuhan, kita semakin mengikuti rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan. Itu adalah manfaat, keuntungan dari yang namanya ibadah. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, ketika engkau beribadah kepada Tuhan, engkau sendiri menikmati keuntungan itu. Amin. Jadi begini, kalau engkau datang di rumah Tuhan, itu bukan keuntungan pastor,
Betul ya? Kalau engkau datang di rumah Tuhan, itu sebenarnya bukan untuk memenuhi statistik kehadiran. Sekalipun manusia suka melihat kehadiran yang banyak. Ketika engkau beribadah di rumah Tuhan, itu bukan untuk keuntungan siapa-siapa. Bukan juga untuk Tuhan. Memang ibadah semua orang untuk Tuhan, tetapi firman Tuhan bilang ibadah itu berguna terlebih dahulu. Berguna buat siapa? Berguna buat diri kita sendiri. Karena ketika kita beribadah, kita menyanyi buat Tuhan, kita semakin tertanam di dalam Tuhan. Ketika kita dengar firman Tuhan, hidup kita semakin mendapatkan pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya itu akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Dan ketika engkau kuat dalam Tuhan, engkau tidak mudah goyah, engkau tidak mudah tergoncang. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi salah, keliru Bapak Ibu Saudara, kalau engkau beribadah di rumah Tuhan itu untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan para pemimpin, bukan. Tetapi itu untuk kegunaan dari masing-masing kita yang beribadah kepada Tuhan. Catat ini dalam hati dan pikiran, ibadah bukan hanya aktivitas rohani mingguan, tetapi proses Allah menguatkan dan menanamkan iman dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi, ibadah bukan hanya aktivitas rohani yang secara rutin mingguan, tetapi itu adalah proses di mana Allah menguatkan kita. Ibadah adalah proses di mana Allah menanamkan benih-benih iman dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang Kristen yang bukan asal-asalan, menjadi orang Kristen yang mudah jatuh, mudah menyerah, mudah putus asa, tapi menjadi benar-benar orang Kristen yang kuat, tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah, memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau kerjakan dalam ibadah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara ibadah yang benar, yang membawa dampak, yang memberikan keuntungan dalam kehidupan orang yang percaya? Mari yang pertama buka di dalam Yosua 24 ayatnya yang ke-14. Yosua 24 ayat 14. Orang baca sama-sama. Masih bisa baca? 1, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Zaman dahulu, zaman orang Israel, umat Tuhan di zaman Yosua dan sebelumnya, ibadah itu sudah merupakan hal yang biasa. Tetapi ketika Tuhan memanggil umat Tuhan, orang Israel pada waktu itu, Tuhan bilang kamu harus beribadah kepada Tuhan. Hai umat Tuhan, orang Israel, kamu harus beribadah kepada Tuhan, kamu harus takut akan Tuhan. Mereka pada awalnya adalah ibadah-ibadah kepada Allah-Allah yang tidak dikenal. Tetapi kemudian ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, firman Tuhan berkata begini, Yosua bilang begini, oleh sebab itu kamu umat Tuhan orang Israel, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya, kepada Allah Israel, kepada Allah Yahweh, kepada Allah yang telah membebaskan kehidupan mereka. Tetapi bukan beribadah yang seperti cara-cara kafir pada waktu itu. Tetapi lebih ditekankan di sini, beribadalah kepadanya dengan apa? Dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yang pertama, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, ibadah dimanapun juga, ibadah di rumah gereja, ibadah komunitas, ibadah dimanapun, kolom, ibadah undangan-undangan. Bapak Ibu Saudara, pertama yang harus kita bangun, mari kita beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Kata tulus berarti hati yang utuh, tidak bercabang.
Ini firman Tuhan ya, saya hanya mengartikan. Kata tulus berarti hati yang utuh seluruh kehidupan kita. Karena dibilang kata tulus itu artinya sepenuh hati kita, tidak bercabang. Dan Tuhan tidak hanya melihat gerakan tubuh saat ibadah, tetapi hati kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau beribadah kepada Tuhan, pastikan engkau pertama beribadah dengan tulus di hadapan Tuhan. Lalu kata ikhlas. Ikhlas berarti melakukan sesuatu dengan sukarela, tanpa paksaan, bahkan tanpa ada motivasi terselubung ketika kita beribadah kepada Tuhan. Itu kata ikhlas. Lalu setia itu artinya konsisten. Konsisten. Seseorang bisa hadir di ibadah, menyanyi bahkan melayani, tetapi bisa pikirannya jauh keluar ruangan ini. Bisa Bapak Ibu Saudara. Seseorang bisa hadir menyanyi melayani, tetapi pikirannya bisa jauh dari Tuhan. Nah, ibadah yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita benar-benar datang mencari Dia. Dan ibadah yang sejati bukan hanya soal penampilan rohani, tetapi adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Oleh sebab itu yang pertama yang orang harus bangun ketika engkau beribadah, beribadahlah dengan tulus di hadapan Tuhan. Amin. Beribadahlah dengan tulus. Tuhan, saya ada di rumah Tuhan, saya mau fokus kepada Tuhan. Dan ketika engkau beribadah kepada Tuhan, beribadahlah dengan ikhlas, dengan sukarela, tanpa motivasi apapun. Engkau datang di rumah Tuhan memang benar-benar motivasi kita, Tuhan saya mau menyenangkan Tuhan. Karena hidup saya ini hanya adalah karena kemurahan Tuhan. Saya masih hidup, saya diselamatkan karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau dengar firman Tuhan. Saya mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan lakukanlah itu dengan setia di hadapan Tuhan. Karena itu cara ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita koreksi ya. Saya mengoreksi diri sendiri, Bapak Ibu Saudara secara pribadi koreksi diri di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah beribadah dengan tulus, dengan ikhlas, dan dengan setia di hadapan Tuhan? Ada sebuah cerita, ada seorang anak kecil yang datang kepada DP Papa membawa hadiah karena DP Papa ulang tahun. Anak ini membawa hanya gambar sederhana dengan krayon, dengan pensil warna. Sederhana saja, nilainya mungkin sangat kecil. Tetapi kemudian ayahnya sangat bangga, sangat terharu. Karena ternyata itu dibuat dengan kasih yang tulus. Dibuat dengan kasih yang tulus. Demikian juga kita dengan Tuhan. Yang menyentuh hati Tuhan bukanlah kemegahan, bukanlah karena lampu-lampu, bukanlah karena musiknya, bukanlah karena semua fasilitas kita beribadah, sekalipun itu penting. Itu penting, musik itu penting, sound system penting, lighting mungkin sebentar orang akan ada lighting, itu penting. Tetapi bagi Tuhan yang lebih penting adalah ketulusan hati orang-orang yang datang beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Semua yang ada di depan ini, alat-alat orang yang melayani itu hanya adalah alat Tuhan, sarana Tuhan bagaimana supaya orang terhubung dengan Tuhan. Tetapi yang Tuhan cari bukanlah kemegahan sebuah ibadah, tetapi yang Tuhan cari adalah ketulusan, keikhlasan kita beribadah, sukarela kita beribadah datang di rumah Tuhan. Bukan karena paksaan, ngana mesti pergi ibadah, tetapi ketulusan, keikhlasan, dan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Amin. Setialah beribadah. Bapak-bapak, tolong setia beribadah. Amin. Mari kasih tepuk tangan buat bapak-bapak. Karena kalau engkau beribadah itu bukan untuk pastor, bukan untuk pimpinan, tetapi untuk engkau sendiri. Ibu-ibu, beribadahlah dengan setia di hadapan Tuhan. Amin. Anak-anak muda, beribadahlah dengan setia di hadapan Tuhan. Saya bilang kemarin di WA Group,
Catatan karena ada ibadah malam di sini, tolong orang tua, kalau masih ada anak-anak, arahkan mereka untuk beribadah. Kalau masih ada anak-anak, karena sabantar ke dorong so kaweng, so bukan lagi tanggung jawab orang tua. Tetapi selama mereka masih menjadi anak, engkau masih kasih makan anak-anakmu, engkau masih kasih pendidikan kepada anak-anakmu, anak-anakmu masih di rumahmu. Ingat, orang tua punya otoritas untuk membawa, mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, kalau engkau punya anak-anak, salah satu tugas penting Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah dengan setia. Bapak-bapak beribadah, prioritaskan untuk beribadah. Ibu-ibu prioritaskan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah yang seperti itu akan membawa manfaat dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita buka 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-20. 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan bilang begini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa Israel, umat Tuhan pada waktu itu. Dia bilang begini, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan. Dorang so bikin kesalahan, dorang so bikin kejahatan pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan bilang, kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikut Tuhan. Amin. Kita seringkali karena kelemahan kita, kealpaan kita seringkali melakukan kejahatan. Benar, kita seringkali melakukan kelalaian. Tetapi firman Tuhan bilang, jangan berhenti ikut Tuhan. Amin. Karena orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, dia masih tetap bisa bikin salah. Orang yang benar-benar mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh karena masih manusia, masih bisa bikin salah. Tetapi selalu punya kerinduan untuk datang, untuk minta maaf dan untuk berubah dalam kehidupan ini. Lalu firman Tuhan bilang begini, melainkan beribadalah kepada Tuhan. Tuhan bilang, ngone so bikin kesalahan, tetapi jangan berhenti ikut Tuhan, tetapi beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Beribadah dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau semua orang, siapapun Anda, saya sekalipun, kita semua, ketika engkau datang di rumah Tuhan, sementara beribadah, please tolong beribadahlah dengan sepenuh hati. Ini hampir mirip dengan kata tulus di tadi yang pertama. Tetapi lebih diperjelas kalau kita mau beribadah, firman Tuhan bilang beribadahlah dengan segenap hati, total, utuh, tanpa ada sisa. Dengan segenap hati. Kata hati dalam perjanjian lama, dalam Alkitab itu bukan hati liver ya. Bukan beribadahlah dengan segenap hatimu yang organ tubuh. Tetapi hati ini adalah pusat kehidupan manusia. Emosi kita, pikiran kita, kemauan kita untuk melakukan semua itu lahir dari dalam hati kita ini. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan bilang, kalau kita mau beribadah, kalau kita mau menyanyi buat Tuhan, kalau kita mau menyembah buat Tuhan, kalau kita mau berdoa, kita memberikan persembahan, lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Beribadahlah dengan segenap hatimu, jangan setengah-setengah. Pikiran kita pun ketika kita beribadah harus kepada Tuhan. Jiwa kita pun ketika kita beribadah kita harus fokus kepada Tuhan. Ada lagu saya cari tadi malam, Ken tahu lagu ini, aku punya ragamu tetapi tidak hatimu? Armada. Lagunya bagus. Armada bilang, aku punya hatimu. Ini antara sesama pria dan wanita. Si pria bilang, ngana mungkin hadir di sini, tetapi ngana pe hati ada di orang lain. Aduh, sakit hati sekali itu. Aku punya ragamu tetapi tidak hatimu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ragamu hadir di sini, tubuhmu di sini, tetapi pikiranmu ada di tempat lain. Orang saja manusia,
Kalau lihat teman, istri, suami tidak fokus, ngana pikiran di mana so? Badengar kuat, jengkel, marah. Ya memang mungkin Tuhan tidak semarah itu, tetapi Tuhan bilang, aduh kita pe anak satu ini beribadat tapi tidak fokus. Beribadat tetapi ada pikir-pikir tuh makanan di rumah sebentar, karena mungkin ada acara. Beribadat tarik tetapi tuh konsentrasinya tidak di tempat ibadah. Melayani tarik tapi tuh fokus tuh pikiran ada di luar sana. Bapak ibu saudara, beribadah kepada Tuhan, firman Tuhan bilang dengan segenap hatimu. Mari orang datang kepada Tuhan, beribadah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap yang Tuhan kasih, yang utuh dalam kehidupan kita. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Yesaya 29 ayat 13 tidak perlu ditampilkan. Di situ Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka tetap melakukan ibadah, membawa korban, melakukan ritual-ritual agama, tetapi hati mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hati mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak ibu saudara, saya tahu secara psikologi kepribadian orang berbeda-beda. Ada yang temperamen yang sanguin, ada yang melankolis, ada yang kolerik, ada yang banyak sekali macam kepribadian. Tetapi kalau engkau datang di rumah Tuhan, sekalipun engkau pendiam, tapi tolong bertepuk tanganlah kalau engkau sementara memuji Tuhan. Amin. Please bertepuk tangan, karena kita ibadah Pentakosta, bukan ibadah yang sunyi, bukan ibadah yang hening. Bahkan kalau engkau menyetujui firman-Mu, pengkhotbah tidak perlu bilang ada amin. Engkau sendiri yang terlebih dahulu amin. Itu ibadah Pentakosta, itu ibadah Gesia mula-mula. Amin. Memang orang mungkin tidak terbiasa hari ini. Tetapi begini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau diberikan Tuhan kekuatan, karena firman Tuhan bilang segenap hatimu, artinya dengan segenap kekuatanmu. Mari ketika engkau beribadah, beribadah dengan semangat. Saya senang kalau Bapak Novi pimpin ibadah ya. Semangatnya luar biasa. Dan itu tertransfer kepada jemaat. Nah Bapak Ibu Saudara, sekalipun pengkhotbahnya atau pemimpin ibadahnya mungkin dia tidak sesemangat Bapak Novi, tetapi kita harus bangun, kita harus semangat dengan kekuatan yang Tuhan beri. Jangan tepuk tangan hanya satu-satu begini. Ada yang ibadah tepuk tangan cuma begini, pakai tangan. Amin. Itu ibadah yang Tuhan mau dengan segenap hati. Bukan karena ini tradisi, tetapi firman Tuhan bilang bersorak-sorailah, bertepuk tanganlah buat Tuhan. Itu ibadah kita. Dengan segenap kekuatan kita. Kalau kita menyembah Tuhan, saya sering di luar sana karena saya tidak sering melihat ke sana Bapak Ibu Saudara, tapi saya memperhatikan di luar sana. Penyembahannya sudah semangat, orang menyembah Tuhan, orang sudah terhubung dengan Tuhan. Orang lain itu hanya biasa-biasa saja, mau angkat tangan sulit sekali Bapak Ibu Saudara. Sulitnya minta ampun, padahal Tuhan ada kasih tangan. Kalau teknya nak ada tangan, Tuhan bisa maklum, oh dia nak ada tangan. Nak bisa berpakai tangan, nak bisa angkat tangan. Bapak Ibu Saudara, kalau memang saya kalau pakai jas apalagi pakai dasi, itu seringkali membuat saya tidak bebas memuji Tuhan ya. Mau pakai tangan, mau angkat tangan, kalau pengkhotbah bilang mari kita tepuk tangan di atas kepala, minta maaf karena jas ini nggak bisa sampai di atas kepala ini tepuk tangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, engkau yang diberi kekuatan leluasa untuk bertepuk tangan dengan cara apapun, untuk mengangkat tangan, angkat tanganmu. Karena ada saat engkau mungkin tidak bisa bergerak, terbaring di rumah sakit, engkau suka sekali menyembah Tuhan. Tetapi minta maaf, saat itu sudah tidak bisa, tetapi selagi masih sehat, masih kuat. Kalau engkau angkat tangan, bertepuk tangan dengan semangat. Karena itu firman Tuhan bilang dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau engkau mau melompat bagi Tuhan, melompat. Jangan jali orang lain, fokus pada diri sendiri. Amin. Fokus pada diri sendiri. Kalau kita mau melayani, beribadah dengan segenap hati, persiapkanlah hati sebelum engkau datang beribadah. Siapkan dari rumah tuh hatimu. Amin. Siapkan dari rumah. Saya senang ada
jemaat yang bilang, oh pastor, kita kalau mau ibadah hari Minggu, kita pakai baju, kita sudah siap dari malam. Ada Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, wah hebat. Hebat, karena kebanyakan, apalagi anak-anak muda, nanti cari baju, nanti semua 9:30. Semua jam ibadah baru mau cari baju, mau datang ibadah. Terlambat kata Bapak Ibu Saudara. Baru lagi mau mandi. Tetapi mari sejak malam persiapkan apa yang kau mau pakai di rumah Tuhan, amin. Selain itu persiapkan hatimu Tuhan. Besok saya mau beribadah, saya mau melakukannya dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan keikhlasan. Saya mau melakukan dengan semangat ketika mau menyembah Tuhan. Saya mau mengangkat tangan, saya mau memuji Tuhan. Itu harus dipersiapkan. Siapkan ibadahmu, siapkan hatimu. Amin. Kalau engkau beribadah dengan segenap hati, engkau tidak mau terlambat 1 detik pun untuk datang beribadah kepada Tuhan, amin. Saya tidak mau menyinggung Bapak Ibu Saudara, tetapi saya mau kasih tahu benar ini Bapak Ibu Saudara. Karena kalau engkau mau beribadah dengan sepenuh hati, engkau akan kasih yang terbaik buat Tuhan. Waktumu yang terbaik buat Tuhan. Dengan kata lain, mari orang belajar, jangan terlambat kalau datang ibadah. Saya senang sekali kalau di kaum pria, saya hanya jakala kalau ada Om Reki, atau ada siapa yang memang setengah jam sebelum waktunya itu so datang, Om Kres, Bapak Yakob. Hebat ini orang-orang ini, berarti mereka mau beribadah dengan segenap hati. Dengan segenap hati, mari bangun. Kalau hari ini orang masih jabat terlambat, bangun hidupmu. Kasih yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan so kasih yang terbaik buat kita semua, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Gereja di luar sana, gereja di Jakarta atau di kota-kota besar, saya hanya kasih tahu yang mereka mungkin ekstrim. Kalau sementara penyembahan lagu worship, itu mereka tutup pintu muka sana. Mereka nak kasih masuk jemaat masuk. Karena apa? Karena ketika orang menyembah Tuhan, kok ada mau permisi, itu baganggu Bapak Ibu Saudara. Baganggu sekali orang yang sementara terhubung menyembah Tuhan. Mereka tutup pintu di sana. Tapi orang tidak se-ekstrim itu Bapak Ibu ya. Tetapi ingat, kalau engkau mau datang beribadah, tolong jangan terlambat. Karena itu mencerminkan orang tidak sepenuh hati di hadapan Tuhan dan mengganggu orang lain yang sementara beribadah menyembah Tuhan. Mari orang bangun hidup orang beribadah dengan segenap hati. Terakhir, Mazmur 2 ayat 11 terakhir. Mazmur 2 ayat 11. Boleh saya undang tim altar untuk naik ke depan? Boleh tampilkan Mazmur 2 ayat 11. Firman Tuhan bilang begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Kata takut di sini itu bukan dalam pengertian takut yang bagaimana. Kalau saya lihat bandingkan dengan terjemahan yang lain, kata takut di sini berarti beribadah dengan penuh hormat kepada Tuhan. Dengan penuh respek kita menghargai Tuhan, itu namanya beribadah dengan takut, beribadah dengan hormat di hadapan Tuhan, karena sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja, karena sadar Tuhan yang kita sembah adalah kudus dan Dia punya otoritas dalam kehidupan kita. Sadar enggak Bapak Ibu Saudara, kalau engkau beribadah, engkau sementara beribadah kepada Raja di atas segala raja, kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Pernah enggak kita sadar? Kita bukan bertemu dengan orang yang biasa-biasa. Kita bukan bertemu dengan orang yang seperti apa yang orang bilang, yang tidak ada kedudukan. Tetapi kita sementara bertemu dengan Tuhan yang kudus, Tuhan yang luar biasa, yang menciptakan kehidupan kita. Oleh sebab itu, hormatlah kepada Tuhan. Please, hormat kepada Tuhan ketika engkau sementara beribadah. Jangan kau ganggu orang lain. Jangan kau fokus dengan HP-mu. Kau sementara beribadah tapi engkau sementara bermain HP. Tidak tahu
diri itu namanya tidak sementara menghormati Tuhan. Tolong orang tua, ajar anak-anak. Ajar anak-anakmu. Bolehlah engkau pakai HP-mu atau yang lain itu untuk membaca firman Tuhan, tapi jangan pakai untuk hal yang lain. Minta maaf kalau saya agak keras, karena ini harus diingatkan kepada kita semua. Hormat Tuhanmu, hormati Tuhanmu. Kita harus menjadi gereja yang menghormati Tuhan. Kita harus menjadi umat Tuhan yang menghormati Tuhan. Datang dengan sikap hormat. Jangan asal-asal. Jaga fokus ketika kita sementara dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kalau kita lakukan ibadah dengan 3 cara seperti ini, maka firman Tuhan bilang ibadah itu sangat berguna. Itu akan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Kita akan menjadi orang-orang yang berdampak dalam hidup ini. Amin. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan.